Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak pemirsa Opini. Nah, untuk Anda nih yang belum follow sosial media TVRI Bengkulu, bisa follow sekarang juga. Instagram kita ada, terus juga Facebook kita ada, terus juga di X kita juga ada, dan juga di TikTok juga ada, apalagi di YouTube. Nah, biar bisa nonton obrolan pas di sini ini di mana saja, entah itu melalui TV juga bisa, terus juga melalui handphone juga bisa, laptop juga bisa, di mana saja dan juga menggunakan apa saja ya. Yang jelasnya kalau mau pakai handphone, harus handphone sendiri, jangan handphone teman ya. Karena kan orang sekarang lebih baik ketinggalan dompet ya Dan ya, daripada kehilangan atau ketinggalan handphone. Karena penting. Setuju nggak Dan? Itu Dan? Setuju banget. Setuju ya. Setuju banget. Nah, pemirsa Opini, sekarang kita akan ngasih challenge ke Dani. Kita sudah mempersiapkan berbagai macam pertanyaan yang pastinya di segmen This or That. Oke, kalau gitu langsung saja ini kita sudah menyiapkan pertanyaan di This or That ini. Jadi cara bermainnya adalah nanti saya kasih pertanyaan, Dani bisa menjawab secara cepat Dan. Oke. Untuk tepatnya ya urusan belakangan. Yang penting cepat dulu. Sudah siap Dan? Siap. Oke deh, yang pertama nih Dan. Bisnis online atau bisnis offline? Offline. Offline. Nah, startup atau UMKM? UMKM. UMKM. Modal kecil tapi konsisten atau modal besar sekali jalan? Modal kecil tapi konsisten. Oke, tetap ya, harus konsisten terus. Belajar di kelas atau belajar langsung di lapangan? Belajar langsung di lapangan. Wih, belajar. Profit dulu atau impact dulu? Impact dulu dong. Oke. Profit belakangan Ya, nantilah. Gitu. Kerja sendiri atau teamwork? Teamwork. Teamwork. Mentor lokal atau mentor nasional? Mentor nasional pasti. Oke. Nah, networking luas atau fokus produksi? Networking luas. Oke. Nah, ini nih ya. Ikut organisasi atau fokus bisnis? Waduh. Ini nih. Aduh, ikut organisasi. Ikut organisasi, oke. Biasanya dari organisasi itulah akhirnya timbul obrolan-obrolan bisnis. Ya, obrolan bisnis. Kita dorong dari sana lah nanti. Oke deh. Nah, inspirasi dari buku atau dari pengalaman nyata? Dari pengalaman nyata. Sudah tuntas sebenarnya. Pertanyaannya sudah dijawab semua sama Dani, pemirsa Opini. Nah, terkait dengan profit dulu atau impact dulu nih. Ini kan tadi juga Dani kan juga fokusnya sama teman-teman untuk aktif, untuk membantu lah dalam bahasanya untuk ke UMKM yang baru akan mulai nih. Betul. Biasanya kalau namanya orang berdagang gitu ya, pebisnis, yang dipikirkan adalah profit dulu nih. Betul. Nah, tadi Dani memilih untuk impact dulu. Nah, bagaimana dengan Dani menjelaskan ke teman-teman yang pebisnis UMKM ini? Oke, yang jelasnya ini kan sebenarnya tentang stereotip atau stigma aja ya, pikiran, jebakan pikiran. Jadi emang masalah UMKM itu di awal adalah modal. Harapan utamanya adalah profit. Betul. Jadi aku selalu bilang sama UMKM, aku kalau sama UMKM, kalau berbahas mindset, aku agak keras emang. Jadi emang kalau dari kita tuh emang kayak, kalau kita cuman berbicaranya uang kita nggak bisa berbisnis. Gitu kan. Kita nggak memahami konsep bisnis, karena emang konsep bisnis ini ada banyak sekali ilmu-ilmu lain yang harus kita kuasai, dan itu bukan tentang uang. Dalam artian kalau kayak modal, sekarang ada tempat pinjam. Betul, di bank, perbankan, ada KUR, program-program KUR, itu bisa. Terus kalau terkait mau profit, kita kalau matematisnya itu sudah bagus, itu pasti profit. Karena emang secara dasar nggak mungkin kita buat bisnis, oh ini jualnya jual rugi aja kan, nggak mungkin kayak gitu. Benar, dia pasti profit, tapi yang diperlukan kan apa? Konsistensi, bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita melakukan soft sellingnya, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita juga cukup secara legalitas kita cukup kayak gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir cuma tentang uangnya aja kayak gitu. Dan ketika aku diskusi sama UMKM, ya selalu saya sampaikan bahwasanya jangan sampai kita berpikir bahwa uang ini menjadi kunci utama dari bisnis. Walaupun ya bisnis kok nggak terlalu besar, tapi emang udah ada dan sustain dan sudah cukup menghidupi satu organisasi kayak gitu kan. Jadi emang makanya aku bilang ke teman-teman juga bahwasanya kalau emang kita mau berbisnis bukan di uang prioritasnya, tapi emang dengan bagaimana kadar yang kita hasilkan. Kenapa aku selalu tekankan impact?
impact itu kan larinya kan ke beneficiaries, penerima manfaat. Penerima manfaat itu nanti apakah dia nanti akan melakukan soft selling, apakah dia akan melakukan word of mouth, cerita dari mulut ke mulut. Dalam artian tuh di OnSchool tuh dia ada kursus ternyata. Nah, OnSchool tuh kemarin yang bantu kita UMKM. Nah, kayak gitu kan. Jadi emang rata-rata pasar kita itu sebenarnya orang di luar beneficiaries kita. Dalam artian ini ada 100 orang yang kita lakukan pelatihan gratis. Ketika 2 bulan lagi kita launching bisnis baru, 100 orang ini bakal dengan sukarela kayak gitu. Nih, kemarin pesan aja di OnSchool, mereka ada kok untuk pelatihan-pelatihan yang berbayar, atau mereka ada kok kemarin untuk bergeraknya di sektor-sektor kayak kursus private kayak gitu, mereka bisa kayak gitu. Jadi emang hal-hal seperti itu yang aku selalu memandang panjang. Jangan pernah kita mikir hari ini lu datang ke gua bayar berapa ribu selesai kayak gitu pertemanan kita kan. Tapi emang aku selalu membangun hubungan itu sama siapapun, itu yang dibangun adalah sosial. Jadi nggak ada kepentingan politik, nggak ada kepentingan dan lain-lain, nggak ada kepentingan bisnis sekalipun. Yang kita harapkan adalah bagaimana nanti ke depan kita bisa berkolaborasi seperti itu. Oke. Begitu juga dengan teman-teman UMKM khususnya yang di bidang kuliner gitu ya. Impact aja dulu hingga akhirnya nanti begitu para konsumen sudah nyicip makanan, wah enak nih. Hingga akhirnya yang tadi ya promosi dari mulut ke mulut. Oh kalau mau beli siomay misalnya, oh di sana tuh enak gitu, baru buka gitu. Oke, benar-benar setuju sih apa yang Dani bilang nih. Makanya aku lebih suka bisnis offline tadi. Oke, betul benar ya. Bisnis offline langsung bersentuhan sama masyarakat, sama orangnya langsung, sama personalnya langsung gitu. Nah, untuk networking, ini kan kalau berbicara bisnis memang networking itu perlu gitu. Betul. Nah, kalau di mata seorang Dani, sejauh mana sih kita memerlukan networking, terus juga bagaimana cara untuk membangun networking, apalagi ya kita harus mengakui lah, kita ada di Bengkulu dengan notabene adalah Bengkulu ini yang provinsi dibanding dengan tetangga kita di Sumatera, Sumbaksel lah gitu, Jambi, Palembang, kita ya di bawah ya provinsi tetangga. Nah, bagaimana caranya untuk mengangkat, bagaimana cara kita mencari networking, terus juga dengan pandangan orang, wah susah kita kok orang Bengkulu apa yang kita bisa gitu. Itu setiap hari itu masuk keluhan itu, karena aku kan juga konten, jadi setiap konten itu selalu orang mengeluhkan itu masalah apa sih yang bisa dibangun orang Bengkulu, apa sih yang bisa dibuat orang Bengkulu, nah, kayak gitu. Tapi emang kalau dari aku tuh bang, sampai hari ini ya, aku pernah sedikit cerita ya. Jadi dulu pernah nyusul seseorang, dia ini tenaga ahli kementerian. Kami mau diskusi rencananya atur jadwal di Jakarta. Itu aku ke Jakarta pakai kos pribadi ya, dan ternyata dia sudah bertolak ke Lombok. Aku susul ke Lombok, cuman buat diskusi sama dia, ngopi-ngopi satu malam, aku pulang ke Bengkulu lagi. Nah, aku tuh sebegitu menjaga network. Kayak dalam artian, makanya selalu bilang ke teman-teman kan, kalau untuk networking mau berapapun uang yang kalian bayar aja. Karena apa? Networking itu mahal, serius. Dalam artian, siapa sih hari ini yang bisa terkontak langsung dengan Pak Sandiaga, aku bilang. Kalau nggak kita coba waktu itu. Betul. Kenapa sih Pak Teguh Harsa sekarang cukup dekat dengan kita, kalau waktu itu aku nggak paksain ke Jakarta, diam beberapa hari di depan Kementerian Ekonomi Kreatif kayak gitu kan, mau ketemu Pak Teguh Harsa. Gitu. Jadi emang hal-hal seperti itu tentang bagaimana perjuangan kita, journey-nya kan adalah ketika kita itu mengejar sesuatu yang kita pikir itu adalah sebuah tujuan besar bagi kita. Dalam artian, aku juga pernah ke Kaltim. Ke Kaltim tuh buat ketemu orang doang. Jadi emang kayak ketemu, ngobrol-ngobrol sebentar, udah pulang langsung. Oke, nggak mikir segala macam, nggak apa keuntungan datang ke situ gitu ya. Bahkan keuntungan saya apa ya dalam 2 bulan ke depan, dalam 1 tahun ke depan. Aku nggak. Makanya ketika orang ngobrol ke Dani itu agak, kata-kata orang tuh agak sulit dijengkali orang ini kan, karena emang nggak tahu pikirannya ini kayak mana lah gitu kan, kadang-kadang dia gimana kayak gitu. Jadi emang aku sering seperti itu bang. Jadi emang kadang aku waktu aku pernah juga diskusi sama salah seorang tokoh PKDP, tokoh Minang, gimana lah mau diskusi sama beliaunya. Oh ternyata ada Munas PKDP, naiklah aku bus itu. Duduk di sebelah dia. Sengaja ngincar, dia di bus mana nih? Jadi aku nggak tahu kan awalnya mau berangkat, minta berangkat dulu, perjuangkan berangkat aku dulu kan, berangkat, tolong berangkat kan aku Pak, aku bilang kan, terserah lah mau gimana, mau duduk paling belakang nggak apa-apa. Pas berangkat, keputusannya, ternyata ditambah 1 orang, dan itu aku ditambahkan. Waktu ditambah, aku lihat,
oh bapak tuh duduk di sana. Karena naik bus biasanya kan, kita ke Padang kan. Jadi waktu ke Padang, sepanjang jalan ngobrol terus. Jadi emang aku orang yang tipikal, kadang orangnya aneh kan, kayak aku tiba-tiba kemarin itu, aku tuh ke Lebong, itu cuma mau diskusi sama kepala dinas perpus. Terus pulang lagi, nggak ada tujuan lain. Jadi kata orang, kenapa nggak disekaliankan aja? Betul. Nah, aku bilang, yang pertama nanti aku nggak fokus pada tujuan dan substansi awal, dan yang kedua emang ya itu yang menghabiskan waktu. Kalau aku ke Lebong, terus aku ngobrol sebentar, terus aku pulang, itu nggak ngabisin waktu. Tapi kalau aku kemana-mana dulu, itu ngabisin waktu, mending aku langsung ke Bengkulu. Seperti itu. Jadi emang hal-hal seperti itu nggak banyak lah. Dan aku cukup sulit juga, di lingkunganku juga cukup sulit aku mentransfer pikiran itu. Dalam artian, yuk kita spend dulu yuk, ini untuk relasi doang. Ini apa manfaatnya bang? Setahun ke depan kita gimana bang? Kayak gitu. Benar-benar. Berarti ini kalau ibaratnya di catur, Dani ini seperti kuda ya berarti. Gerakannya susah ditebak. Entah dia mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke belakang gitu ya. Betul. Makanya Dani juga tadi bilang, teman-temannya bilang, wah susah nih jengkalin Dani nih. Pola pikirnya sulit dibaca, sulit ditebak gitu. Yeah. Nah kalau untuk pengalaman ini Dan, untuk networking itu berapa lama sih dan kita dalam tanda kutip mendapatkan hasilnya, apa yang ingin kita plankan dari awal, saya mau ketemu si A, harapannya ke depan saya bisa dapatkan ini gitu. Kayaknya di atas, sebenarnya tergantung intensitas juga ya. Jadi kalau aku ke Pak Sandiaga, jadi aku buatlah waktu itu platform media online. Ini platform media online ini khusus mengawal beliau. Jadi setiap aktivitas beliau, dia posting di Instagram, aku tulis juga di berita. Oke, nah lebih lanjut Dan, gimana kalau kita tahan dulu Dan? Oke. Kita bikin teman-teman yang lagi nonton sekarang penasaran sejauh mana sih dampaknya setelah kita berhasil membangun sebuah networking itu. Jangan kemana-mana pemirsa Opini, obrolan pas di sini akan kembali lagi.